Bapak sebagai kepala sekolah dalam kasus-kasus yang terjadi sejauh ini. Kira-kira saya boleh tahu kasus yang Bapak alami di sekolah selama ini dalam proses pembelajaran proses perjalanan pendidikan SD, unit sebenarnya tidak terlepas dari banyak kasus yang kita alami, tetapi dengan adanya segala macam kasus maka ada cara untuk kita menyelesaikan dengan mempelajari dan menyimpulkan kasus yang terjadi. Selanjutnya kesimpulan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti. Dan itu pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun wujud moral. di dalam kasus ini ya. Jadi hari ini saya akan mewawancara Bapak ada dalam pertanyaan. Jadi kita masuk ke dalam pertanyaan. Langsung masuk satu tadi. Ya, siapa saja. Baik, kita Kalau berhubung satu saya ulang ya, lagi satu kali. siapa. Jadi kita masuk yang pertama ya. Kira-kira selama ini bagaimana Bapak dalam dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral selama Bapak menjadi kepala sekolah? Dengan kita beracuan kepada pedoman wawancara pertanyaan yang sudah ada yang hari ini, jadi kita jalan dengan pertanyaan nomor satu ini berkaitan dengan pertanyaan yang sudah Pak ajukan bahwa jalannya proses pendidikan tidak terlepas dari kasus, tetapi untuk menangani kasus itu dengan mempelajari kasus yang terjadi kemudian disimpulkan kenapa dia terjadi. Selanjutnya dari kesimpulan ini dapat kita gunakan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika maupun rujukan moral. Oke, baik, terima kasih. Berarti memang setiap kasus itu pasti kita mengidentifikasinya apakah kasusnya dilema etika Atau rujukan moral. pasti kita mengambil keputusan seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama menurut nilai kebajikan? Terima kasih Pak Uli. Memang sangat dilema ketika dua hal itu kasus itu sama-sama benar, kemudian juga nanti sama-sama kuat untuk satu kepentingan kebenaran. Tadi itu caranya kita menyelesaikan, misalnya masalah itu ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebijakan atau nilai kebajikan. Nah ini memang membutuhkan kita harus banyak berpikir dan kita tidak bisa menyelesaikan itu masalah dalam waktu yang sangat cepat, tapi membutuhkan pikiran supaya nanti kita berpikir secara baik karena persoalan itu sesungguhnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, sehingga nanti tidak ada usul untuk merugikan. Itu baru pengantar. Nanti saya masuk sudah ke dia punya jawaban yang sebenarnya bahwa sebelum keputusan diambil terlebih dahulu kita mengumpulkan fakta. Ya, karena dua-duanya benar. Karena itu kita jangan sampai lalu kita bilang ini benar. Padahal dua-duanya benar. Karena dua-duanya benar. Coba nanti satunya salah, kita harus cepat. Tapi karena dua-duanya benar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan fakta. Itu fakta. Kemudian siapa yang terlibat? Siapa yang terlibatkan untuk menyelesaikan persoalan? Itu pertama kita kumpul fakta, yang kedua siapa yang nanti kita libatkan. Hal yang selanjutnya adalah menganalisis tingkat kebenaran dan tingkat kesalahan dan dua hal tersebut. Karena dia mengandung nilai kebenaran dan juga mengandung nilai kebajikan. Karena itu kita membutuhkan analisis benar salahnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan lagi untuk membuat alternatif dalam artian untuk memperoleh solusi. Karena dua-duanya benar. Yang satunya mengandung kebenaran, satunya mengandung kebajikan. Antara kebenaran dan kebajikan ini kalau
naik di atas derajat saya berpikir dua-dua ini sama. Karena itu kita harus sangat jeli melihat hal seperti ini. Karena itu pasal yang ketiga membuat alternatif untuk memperoleh solusi. Baru kita bisa membuat keputusan, kemudian merefleksikannya kembali, serta dibawa ke dalam sebuah doa. Karena itu dua-dua ini bernilai. Satu yang bernilai kebajikan ini berhubungan dengan surga ini. Kalau kita salah menentukan, salah membuat keputusan, maka akan membahayakan yang mengambil keputusan. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Bapak ya. Jadi dari kasus yang pertama tadi, Bapak kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak kira-kira bisa lakukan selama ini seperti apa? Terima kasih. Dalam hal menyelesaikan satu masalah yang sifat yang satu ini mengandung nilai kebenaran yang sedangkan yang satu mengandung nilai kebajikan, ini membutuhkan cara kita berpikir yang kritis sehingga alur berpikir kita itu dibawa pada akhirnya dengan doa. Karena itu pikiran kita ini harus benar-benar bersih untuk menghadapi persoalan yang seperti ini. Satu mengandung nilai kebenaran, satu mengandung nilai kebajikan. Karena dua-duanya sama Tuhan sangat membutuhkan proses. Karena itu langkah-langkah atau prosedur, langkah atau proses ya, langkah atau prosedur seperti apa yang harus kita sebagai seorang pimpinan dapat dilakukannya. Nah, untuk melakukan hal seperti ini butuh tahapan-tahapan berlangkah-langkah. Pada saya langkah yang pertama itu kita harus menentukan penyebab permasalahan. Menentukan penyebab permasalahan. Hal yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ya, menentukan siapa yang terlibat. Hal yang ketiga, kita berdiskusi dengan warga sekolah. Berdiskusi dengan warga sekolah dalam hal ini mungkin guru dan siswa. Yang berikutnya klarifikasikan tujuan yang diinginkan. Klarifikasi tujuan yang diinginkan. Yang berikut mengidentifikasi masalah. Ya, mengidentifikasi masalah. Kemudian mengadakan diskusi dengan pihak yang terlibat. Kemudian mengadakan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mencari solusi. Karena dua-duanya satu mengandung nilai kebenaran dan satu mengandung nilai kebajikan, dan dua-duanya sama kuat sehingga dua-duanya harus diperlakukan sama. Memang benar sekali ya, kita sampaikan bahwa ada dua nilai ini yang kita harus pertimbangkan dalam keputusan bersama tanpa memihak. Kita mengambil keputusan bahwa ya kita bilang ini yang salah dan ini yang benar, tapi karena kita mengambilnya bahwa nilai dari kedua nilai kan sama-sama kuat. Memang saya petik tadi bahwa yang paling langkah-langkahnya Sebelum kita lanjut ke langkah-langkah, kita awali dengan doa. Oke Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika? Terima kasih untuk hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan selama ini berkaitan dengan kasus-kasus di etika. Yang pertama, kita telah oknum-oknum yang terlibat. Ya, kita telah oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Kita ada bab cepat. Ya, Kita menelaah oknum-oknum yang terlibat dalam kasus ini. Setelah itu oknum-oknum sudah ditetapkan. Hal yang kedua adalah membayangkan sosok panutan. Membayangkan sosok panutan. Sehingga kita bijak dalam mengambil keputusan secara bijaksana. Kita membayangkan sosok panutan
ya dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan kedua pihak dengan mempertimbangkan situasi Situasi dan kepentingan dari dua orang dari kedua pihak. pihak yang terlibat. Karena yang satu tidak bisa, ini dua orang tidak bisa, lalu satu harus sendiri, satu sendiri. Kita maju bukan dua, mundur belakang dua, karena dua-duanya sama benar. Dan kita tidak bisa lalu ini salah, nanti lalu pada akhirnya akan terjadi konflik baru. Telah muncul konflik baru. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dalam kasus DWI? Terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus kasus-kasus yang sesungguhnya kita anggap menjadi tantangan itu perlu kita pikirkan secara baik. Kemudian saya sudah masuk kepada pikiran mencari keputusan, mencari keputusan yang terbaik, Siap-siap. karena merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus diuntungkan buat kita. Mencari keputusan yang terbaik karena merupakan masalah yang sama-sama benar yang harus diuntungkan buat kita. Yang kedua, pada waktu keputusan diambil bertentangan dengan keputusan yang diambil terkadang melanggar prinsip keadilan, maka anggota yang lain kami seolah-olah ada perlakuan istimewa dari pihak-pihak keputusan, maka kita berhati-hati supaya nanti yang dua-dua ini satu dengan satu wajib kita cegah. Lalu dua-dua dibenarkan, jangan sampai yang pengambil keputusan ini lalu mengambil atau melanggar prinsip keadilan. Yang mengambil keputusan ini jangan sampai melanggar prinsip. Ya, siap, betul. Jangan betul sekali. Dua-dua itu sudah dibenarkan, Ya. dua-duanya sudah dibenarkan, tetapi kembali kepada pengambil keputusan. Jangan sampai pengambil keputusan ini lalu melanggar prinsip keadilan. Dia boleh menyelesaikan dua orang, yang satu benar, yang satu kewajiban, tetapi dia harus jaga diri, dia harus kontrol diri, jangan sampai prinsip keadilan dia injak-injak karena tadi sudah dimulai dengan doa. Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus nilai etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya untuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih. Saya langsung Pak, jika masalahnya biasa atau ringan, maka langsung diputuskan. Ya. Kalau masalahnya masalahnya ringan langsung diputuskan ya. Tapi jika masalahnya berat, akan dilakukan proses. Ya, kita akan melakukan proses seperti yang telah dijelaskan pada poin 3 sesuai dengan tingkat kompleksitas kasus yang terjadi. Ya, hal yang berikut, kadang-kala masalah diselesaikan pada saat itu juga, tapi ada juga masalah yang memang harus diselesaikan pada jadwal terkait dengan pada bagian harus dibuat jadwal tertentu dan sesuai dengan pihak kepada siswa. Artinya kita tentukan jadwal yang nanti menguntungkan siswa, yang sampai kita membuat jadwal yang nanti menguntungkan pengambil keputusan. Siap. Berarti kasusnya tergantung kasusnya. Kalau kasusnya ringan, kita langsung menyelesaikan di sekolah. Kalau kasusnya berat, berarti kita melibatkan orang dengan guru, kita membuat jadwal kita berkoordinasi dengan kasus. Dia bisa terjadi setelah jadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di etika?
untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana etika, sesungguhnya seorang pimpinan itu juga mau hidup sendirian ya dalam satu unit. Tetapi dalam satu unit itu seorang pimpinan selalu ada teman di sebelah kiri dan kanan. Karena itu sebelum kita menyelesaikan atau mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pidana etika, kita harus mengajak warga sekolah, stakeholder, murid atau orang tua yang punya kedekatan dengan permasalahan, pihak yang terkait aturan yang berlaku dalam lembaga serta pola pikir dari tokoh yang diidolakan, keluarga dan pihak yang terkait dengan suatu persoalan. Mereka nanti dibahas. Kalau mereka tidak dilibatkan, lalu takutnya kita dinilai pengambil keputusan ini dalam keadilan, apalagi hukum, berarti kita akan terbawa ke ranah hukum. Karena kemarin saya punya masalah kalau saya tidak berhati-hati, tidak hukum bisa masuk dalam sekolah bukan karena kelebihan atau keunggulan di pembelajaran. Ya, ada hal-hal sepele yang sebenarnya tidak. Oke Bapak memang Bapak memang betul bahwa untuk mengambil keputusan itu kita harus Keluar ke sekolah, iya. Jadi kalau kita sendiri mengambil keputusan pasti tidak bisa mengambil kita sendiri. Masalah yang tidak ada lagi dalam pengambilan keputusan sih. Iya. Supaya kita harus terjadi. Kalau nanti kita yang pengambil keputusan ini tidak berhati-hati, maka nanti dua belah pihak ini aman atau ada yang tidak aman, lalu jadi berbeda dengan pengambil keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, kita dinilai oleh publik. Yang menilai kita bukan hakim, pengadilan, publik ini akan menilai. Dan kekuatan penilaian dari publik ini melebihi seorang hakim. Lalu kita akan dianggap orang yang tidak bijaksana, yang hidup di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita guru yang sesungguhnya menjadi teladan di masyarakat. Lalu orang bilang kita ini membawa teladan atau memang kita lanjut. Oke Bapak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengambilan keputusan etik? Terima kasih, sebenarnya banyak pengalaman yang nanti kita peroleh dalam pengalaman keputusan berkaitan dengan keputusan etika. Yang pertama, saya akan menjadi lebih bijaksana. Saya akan lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi atau tidak. Saya menjadi bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi. Yang kedua, setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijaksanaan. Setiap pengambilan keputusan harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijaksanaan dan berpihak pada murid atau siswa. Ya, berpihak pada murid atau siswa. Ya, setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Setiap pengambilan keputusan pasti akan memiliki risiko. Maka dari itu, berbuatlah suatu keputusan yang paling tidak kita memiliki risiko. Oke. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya butuhkan saya banyak mendapatkan pengalaman baru dari Bapak tentang bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin dalam proses
sekolah, jujur, saya juga dalam tugas ini untuk pengambilan keputusan yang akan jalan, dan ini memang ini sebenarnya berpikir dari sebagai seorang pemimpin ini memang kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Sebelum mengakhiri, sekali lagi saya terima kasih banyak atas waktu yang saya dapat bisa kembali oke. Mungkin kalau ada kata-kata yang salah atau oke, ini tadi pasti ada datang saya terlalu banyak saya siap waktu datang di saat yang saya kita semakin tinggi, tapi saya harus siap untuk melakukan tanggung jawab ini, dan tanggung jawab saya penting, harus bijaksana untuk menyelesaikan semua persoalan kita. Terima kasih.